Oke guys, nggak kerasa udah weekend ya. Kemarin udah ya pertanyaan analisanya. Jadi kalian monggo dicek ya. Kalau nggak salah analisanya tuh kalau nggak salah di sini ya guys. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian di Instagram, YouTube, Stockbit dan yang lain-lain ya. Udah ada di di sini ya. Nih, request analisa. Wis, ada tampang gua. Request saham ya. Baru kemarin. Sorry banget hari ini gua nggak sempet, jadi kemarin Sabtu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab semuanya dan bisa membantu teman-teman. Oke guys. Jadi kita masuk pertama ke IHSG dulu ya. Ya, hati-hati ya. Banyak gunjangan-gunjangan gitu ya guys ya. Baik dari global ya, terutama ya. Nah, ya. Jadi di sini dia agak-agak doji ya. Kena di 6172 ya. Jadi dia harus hati-hati. Nah, kemungkinan mungkin besok ada turunan sampai 6000 ya. Mudah-mudahan nggak nyampe 5900 atau berapa gitu ya. Tapi dari sini ada gunjangan. Kenapa gua berdasarkan seperti itu ya guys ya? Karena satu, kalau dilihat ya dari sini mana sih? Ya. Dari sini guys. Ya, dari CNBC kemarin semua ditutup merah ya. Hati-hati ya. Nah, ini Nasdaq kecuali ya Wild Week trading lah ya. Tapi kalau lihat dari Europe tuh merah ya, dan ada Evergrande ya. Lalu Asia mostly merah kecuali Nikkei ya. Jadi harus hati-hati besok karena kita besok sendirian tuh hari Senin ya. Kenapa? Karena Eropa, Amerika baru buka sorenya ya kan. Jadi kita agak sendirian. Kita lihat aja nih perkembangan yang ada di Asia. Oke. Nah, kalau lihat dari komoditinya guys ya, dari komoditinya nikel masih flat ya guys ya. Sebentar ya. Nah ya, di 19.250 sempat kemarin 20.000 gitu ya. Jadi kalau menurut gua masih flat gitu ya. Lalu setelah itu ada Newcastle ya. Di sini ya. Emas juga masih turun ya guys ya. Komoditi masih turun. US oil ya, crude oil ya naik ya, lumayan ya. Jadi Akra, Elsa boleh dilihat-lihat. Lalu setelah itu ada Newcastle, coal tinggi ya, sampai sini nih kalau nggak salah sampai 191 ya. Luar biasa ya, luar biasa. Oke. Jadi itu boleh dilihat komoditi-komoditi, dan ingat ya, tapering itu membuat US dollar naik, menguat ya. Dengan begitu kalian harus bisa melihat saham-saham yang berorientasi komoditas ekspor ya. Kalau yang import hati-hati ya. Contohnya apa? Obat ya kan. Terus apa lagi? Ya gitu ya. Pokoknya kayak gitu-gitu ya. Nah, terus habis itu pertama habis itu ada tin ya. Tin kalau nggak salah future juga lagi naik lagi ya guys ya. Tuh all time high lagi ya, all time high lagi di 369797 ya, lumayan ya guys ya. Overall kalau dilihat DJI, Dow Jones Industrial Average ya, membaik ya, ya lumayan lah gitu ya teman. Gua akan lihat kalau dia di atas 35200 gitu ya. Hang Seng masih turun ya guys dengan tapering ini. Ini kalau kalian forex ya bisa open sell ya, mungkin bisa sampai ke 23067 ya di sini ya. Makanya gue agak bingung Indonesia nggak ngikut-ngikut gitu ya, nggak ngikut turun ya. Mudah-mudahan memang guanya yang salah, mudah-mudahan dianya naik ya. Kalau kita naik kan juga lumayan. Oke? Sip kalau gitu. Habis itu kita ngomong mengenai Neo. Ya guys ya. Jadi kalau dilihat cacingmologinya ya, yang lumayan tuh adalah Trans
energi ya, siklik dikit ya. Ini lumayan ya. Infra agak melemah ya di hari kemarin ya, tapi ini lumayan ya. Jadi kalian teman-teman boleh dilihat lah gitu ya untuk item-item itu ya. Oke, kita masuk ke saham-sahamnya mungkin ya guys ya. Pertama gua ada listnya di sini ya. Listnya pertama adalah Akra ya. Akra kalau menurut gue masih bisa lancar ya ke 4.500-an gitu ya. Ini mungkin akan koreksi dulu 3980, tapi habis itu mungkin bisa nyampe 4.500. SL kalian taruh di bawah 4.000 ya guys ya. Beli di area 4.000-an ya. Oke, lanjut setelah itu ada Indi. Indi baru naik ya. Kalau teman-teman lihat ya, ingat ya, belum benar-benar firm naiknya ya, dan ini masih ada garis-garis yang dimana baru di breakout gitu ya. Jadi kalau menurut gua tunggu dulu 1 2 3 hari lagi gitu ya, atau 1 2 3 candle lagi. Semoga dia ada pantulan di 1.500. Kalau iya mungkin dia bisa naik menuju 1775 ya, ataupun 2000. Oke. Itu Indi. Lalu aduh, PTBA ya, ini energi ya. Kemarin naik agak doji gitu ya. Kita lihat aja apakah dia akan naik lagi. Nih udah lucu ya. Selama dia masih di atas 2400 2300 masih seru ya guys ya, menuju 2800. SL kalian taruh di bawah 2300 dan di bawah 2210. Ingat ya, ini analisa berdasarkan technical analysis, price action dan tape reading. Masih banyak faktor yang kalian harus lihat dulu ya, baik itu risk reward ratio ataupun capital management ya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai ngikutin ini doang terus habis itu plan buy, plan sell gitu ya, tetapi yang lain kalian nggak perhatiin ya. Ingat ya. Lalu setelah itu ada UNTR, United Tractor guys. Ya ini juga lucu ya, habis naik ya. Mungkin dia akan ada koreksi dikit ya, 21.625 atau sampai 21.125. SL kalian taruh di 20.625 di bawah ya, atau di bawah 20.225. Mudah-mudahan nyampe 23.850. Saham favorit guru gua nih, Pak Is. Halo Pak Is. Oke. Sip. Lalu almarhum ya, Pak Is Fandi. Nah, terus abis itu kita ke Adro. Ya. Adro ya, kalau menurut gua akan ada koreksi ya. Ini sih udah bagus ya. Koreksi dulu lebih bagus ya, ke 1400, 1425 menuju 1580. Kalau dia tembus 1580 bisa ke 1800 ya. Saham-sahamnya masih menggeliat ya guys ya, bentuknya juga oke. Hati-hati ya kalau misalnya dia turun terus naik lagi ya guys ya. Lanjut, setelah itu ada Doit ya guys ya. Doit kalau menurut gua baru mau jalan guys. Tunggu di area atas 326 baru oke ya. Untuk saat ini ya so-so lah ya, apalagi kalau dia tembus 326 bisa menuju area 368 atau 400. SL kalian taruh di bawah 300 ya kalau terjadi skenario tersebut. Ya, lalu ada Good kalau menurut gua seru ya, udah mulai bangkit lagi. SL di bawah 376, mudah-mudahan sampai ke atas 440. Target pertama di 402 guys, kalian kalau mau ngambil di 388 ya. Lalu setelah itu ada Agro kalau menurut gua guys ya, SL di bawah 2340, beli di area 2490 menuju 2860 dan 3400 ya. Lalu setelah itu ada Itik. Ya ini buat harian semua ya, nanti yang mingguan baru akan gue ngomongin. Itik kalau menurut gue ya guys, ini baru awal deh, baru transisi akan up gitu ya. Apakah benar atau enggak kita lihat dulu. Apalagi kalau dia tembus bisa di 402 dan 480 itu lebih seru lagi. Tetapi untuk sekarang kalau kalian yang mau nyicil, SL di bawah 282 atau di bawah 222 gitu ya.
Menuju target pertama adalah 412 atau 462 ya guys ya. Udah lumayan tuh ya, berapa persen kamu hitung aja. Ya, oke. Lanjut setelah itu ada PPJL. PPJL ya guys ya, PPJL kalau menurut gua ya, ini juga lumayan seru ya. SL di bawah 88, tapi hati-hati ya likuiditasnya di bawah 74 gitu ya guys ya. Mudah-mudahan dia bisa sampai ke area-area 147 ya, ataupun ke area 126 ya. Mungkin bisa nyampe ke 154 juga seru juga nih ya. Ya, nih kayaknya tanda-tandanya udah lumayan ya. Ingat dia termasuk sektor trans ya. Oke, lanjut setelah itu ada CCSI dan truk. CCSI Communication Cable System ya, in part of the infrastructure. Ini juga seru ya guys ya. Bentuknya udah oke, SL di bawah 520, beli di area 570 ya. Kalau mau dicopet sih oke, tapi kalau mau di swing tunggu di 570 menuju 640 720 ya. Oke. Lanjut setelah itu ada truk. Truk kalau menurut gua ya lagi up ya. Guna Timur Raya ya. Mudah-mudahan sampai 216 ya. SL di bawah 143. Kalian tunggu di 164 untuk swing. Kalau buat copet monggo silakan aja. Oke. Lanjut setelah itu ada trim megah. Ya, ini juga seru ya guys ya. SL di bawah 304, SL di bawah 272. Mudah-mudahan bisa sampai 400 ya. Lalu setelah itu ada Esger. Kalau menurut saya SL di bawah 540 nih bisa jalan lagi ya, menuju 685 ya guys ya. Mudah-mudahan bisa jalan. Oke. Lanjut setelah itu Esger ada IMPC guys, IMPC ini juga seru ya, baru awal lagi naik lagi. SL di bawah 1980, target area 2150, lalu bisa ke 2400 kalau dia tembus dari 2170 ya. Baik, setelah itu ada Powon ya. Powon juga alon-alon asal kelakon ya guys ya, menuju karena PPKN kayaknya akan dibuka ya guys ya. Jadi menuju 500 dulu. Ingat ya, banyakan strong kuat banget nih di area 600 di sini ya. Mungkin akan terachieve di area window dressing di bulan Januari atau bulan Desember ini ya. Kalau kalian mau ikutin boleh pasang SL agak jauh ya, 452 atau 458 ya. Mudah-mudahan jalan. Oke. Lanjut setelah itu ada Trin dan PKPK. Trin kalau menurut saya juga masih jalan pelan-pelan ya guys ya, menuju Trinnya beda nih. Ya, Trin SL di bawah 204, beli di area 226 menuju 280-an ya guys ya. Oke, lalu PKPK ya, SL di bawah 94, beli di area 104 menuju 125 ya. Lalu setelah itu ada Seger, IMPC udah 1 dan BPPS ya. 1 juga lucu ya guys ya. Ini properti yang lumayan ya, kota 1 properti ya. Nah, expect bahwa setelah dia kayak begini sekali lagi kejadian, lalu abis itu sideways ya di area 75 ini ya, kebanyakan kayak gitu ya, di area 75 73 ya. Jadi hati-hati guys buat yang mau nyopet ataupun yang mau swing. Kalau yang mau swing tunggu dia sideways model-model kayak begini, selama dia swing di atas ya boleh diambil, target bisa ke 88 atau 90 ya. Lanjut setelah itu ada BTPS. Aduh, nih keren juga nih ya BTPS ya, lancar baru keluar dari trend line yang dibuat yang ada di sini ya. Target area bisa ke 4060, SL di bawah 3280, beli di area 3450 ya. Bisa dicicil, hati-hati kalau misalnya ada gangguan-gangguan. Oke, lalu ada Silo, salah satu yang menarik ya, sama Perda ya harusnya. Ini juga lucu ya guys ya, baru mulai lancar. SL di bawah 8550, target di 9175 menuju 10750 ya. Perda juga lumayan ya kalau nggak salah. Perda ya. Nah, ini lagi koreksi sebentar ya. Ini kalau dia tembus naik 7525 mungkin bisa ke 8725 or even higher ya guys ya. Bisa ke area-area mungkin bisa 12 ribuan. Oke. Lanjut setelah itu ada
PTPW. PTPW kalau menurut gua ya masih lancar alon-alon kelakon ya guys ya, tapi ya yang lain lebih banyak ya. Ini apa namanya, nggak begitu liquid ya. Suddenly ini kurang ya guys ya. Targetnya mungkin 1090, SL di bawah SL di bawah 900 ya. Beli di 945-an. Ya. Lalu setelah itu ada PTPW, ada Empro. Empro Mahana Property apa itulah gitu ya. SL di bawah 625, beli di area 790 menuju target 1095 ya. Nah, hati-hati ya, ini juga sama nih, kurang begitu liquid. Lalu ada Babes. Babes kalau menurut gua Bekah Beton Indonesia, Bekah Beton Sadaya ya. SL di bawah 1300, target di beli di 1395 menuju area 1600 ya. Lucu ya guys ya Babes-nya ini. Lalu setelah itu ada PSSI. PSSI juga sama ya. Ini trans gitu ya. Ini pelan-pelan alon-alon kelakon ya. Kalau dia tembus 298 ada kemungkinan loncat sampai 340 ya. SL di bawah 282. Oke. Lalu setelah itu ada ship ya, another perkapalan ceng 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 ceng. Salah terus naroknya, milihnya yang itu. Ya, ini juga seru ya. Lagi tes support guys. Kalian tunggu di 860, mungkin bisa target sampai 965, SL di bawah 805 ya. Ini bisa nyampe 1000 malah ya kalau ekspektasi eksplorasinya. Lalu setelah itu ada range dan INCF. Range kalau menurut saya jangan dilupakan guys. Targetnya apakah nanti akan lagi ya menuju 2690. SL di bawah 2190 ya guys ya. Hati-hati ya. Gitu. Oke. Ini lumayan lucu range-nya. Lalu setelah itu ada INCF. INCF Indo Commodity Demand, buat copet aja. Lalu setelah itu PTPW-nya kayaknya 2 kali. Iya 2 kali. Lalu setelah itu BBHI. BBHI guys, BBHI ini juga seru ya. SL di bawah 3430, beli di area 3870 menuju area bisa ke 4800 ya. Lanjut setelah itu ada mingguan ya. Mingguan kalau saya pertama adalah dari Harum ya. Jadi minggu ini dia lumayan ya guys ya. Harum di minggu ini ya. Nah, kalau saya akan tunggu di area 6300 ya atau 6700 ya. Ini lumayan. Lalu yang kedua dia menolak ya. Menolak untuk jalan ya. Pertama lagi habis itu ada CSIS. Cahaya Sakti Investindo. Nah, ini juga sama ya guys ya. Saya tunggu di area 99 ya guys ya. Mudah-mudahan panjang nih. Ini bakalan panjang ya. Kalau ada yang bilang ini 10 bagger atau apa gitu ya, sama ya. Ini kayaknya lucu ya. Kayaknya ya, tahu deh, kita lihat aja ya. Bandarnya ada duitnya nggak? Karena likuiditasnya agak-agak nih. Tapi kayaknya lumayan ya, dari fundamentalnya sih kayaknya lumayan ya. Ya, tuh. Naik ya, revenue naik, net income juga naik ya, dari minus ke plus ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita ada apa lagi? BBRI. BBRI setelah dia apa namanya? RI gitu ya. Ini mulai ada perbaikan gitu ya. Kalau saya ngelihat BBRI lebih ke monthly-nya ya guys ya. Nah, dia ada di sini nih. Ya. Jadi kalau menurut saya kemungkinan mantulnya besar ya kalau menurut saya ya. Ini ya. Bawaannya kalau dia di bawah MA20 nih biasanya banyak support yang dia akan bekerja ya. Mudah-mudahan kalau dia mantul tembus dari 4000, mudah-mudahan bisa ke 5000-an ya. Lanjut setelah itu dari BBRI, lalu ada Arto. Ya. Arto juga lumayan ya. Naik di minggu ini. Bentar ya. Ya, naik di minggu ini guys. Ya, mudah-mudahan sampai 19.000, 20.000 ya. Lalu ada Akra. Ya, ini juga lumayan seru ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe gocengnya ya. Kalau kalian mau beli di target 3.980, SL di bawah 3.590 ya. Lalu ada beberapa juga yang kita lihat-lihat ya, seperti AMRT. Ya, ini lagi tungguin pantulnya aja dalam 1 minggu ini. Ya, ini juga lumayan ya. Lalu mungkin agro
Ya, kita bisa lihat-lihat besok ya. Ya, ini juga seru ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas. Oke. So, itu aja dari gua guys. Sedikit aja, 20 menit aja. Mudah-mudahan bisa berguna buat kalian. Ingat, jangan lupa nanti akan ada yang forex dan crypto ya buat teman-teman yang trading di forex. Itu aja dari gua. See you guys. Have a good day. Bye. And good weekend.